Masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Masalah pemanasan global atau global warming memang merupakan ancaman nyata bagi bumi dan manusia. Kontaminasi atmosfer dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon, membuat bumi makin panas, pengap, ketidakstabilan cuaca yang dapat menghasilkan berbagai bencana alam mematikan. Polusi dan kontaminasi udara banyak dihasilkan dari emisi gas-gas buang dari kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil, limbah industri dan rumah tangga, juga kebakaran hutan yang umumnya akan melepaskan karbon dioksida, metana, dan berbagai gas beracun lainnya. Untuk itulah, banyak negara-negara maju mulai menggalakkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dengan secara berkala mengurangi pemakaian energi fosil, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Penggunaan energi baterai listrik, pembangkit listrik tenaga surya dan angin menjadi prioritas utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tapi meski begitu, penggunaan sumber energi ramah lingkungan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan besar energi di dunia. Penggunaan baterai listrik, pembangkit energi tenaga surya, dan tenaga angin masih memiliki banyak kekurangan, terutama pada kapasitas produksi energi yang terbatas. Pembangkit energi tenaga surya dan angin tak bisa memproduksi listrik secara kontinu atau terus-menerus pada cuaca-cuaca tertentu atau cuaca buruk. Instalasi tersebut tak akan bisa beroperasi. Begitu pula baterai listrik yang diketahui tak bisa menyimpan energi terlalu besar dalam jangka waktu yang lama. Karena itulah, para ilmuwan dan insinyur teknologi terus berinovasi untuk mengembangkan sebuah instalasi untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan. Tentunya wajib ramah lingkungan. Seperti baru-baru ini, sebuah perusahaan energi di Italia yang bernama Energidom mengembangkan sebuah instalasi perangkat energi yang mampu mengkonversi CO2 menjadi energi listrik. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, CO2 atau karbon dioksida selama ini sering dianggap sebagai ancaman dan penyebab utama di balik pemanasan global yang dialami bumi kita. Emisi gas ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas suhu di bumi. Dengan ukuran dan porsi yang tepat, keberadaan karbon dioksida di atmosfer sangat menunjang kehidupan, dapat membantu menjaga permukaan bumi tetap hangat, hingga bumi tidak mengalami kebekuan yang ekstrim. Selain itu, karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, di mana tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi masalahnya, jumlah emisi karbon dioksida saat ini terlalu jauh melampaui ambang batas. Terlalu banyak karbon dioksida yang dihasilkan polusi yang dibuat oleh manusia, membuat lapisan ozon menipis, yang akhirnya membuat bumi makin panas dan pengap, merusak tatanan iklim, dan banyak masalah lainnya. Dan baru-baru ini, sebuah perusahaan energi Italia, yakni Energidom, telah menciptakan teknologi yang memanfaatkan emisi karbon dioksida untuk dikonversi menjadi energi listrik. Mereka menyebutnya sebagai baterai CO2, di mana proyek tersebut dibangun di Pulau Sardinia di Italia. Instalasi pembangkit energi CO2 ini akan mengumpulkan CO2 berlebih di atmosfer, yang tentunya akan mengurangi polusi CO2. Penangkapan CO2 di atmosfer sendiri sudah banyak dilakukan di negara-negara maju, terutama di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Umumnya proses penangkapan karbon dioksida di udara menggunakan kipas besar untuk menarik dan mendorong udara di atmosfer. Kemudian udara akan dilarutkan dengan kalium hidroksida. Di sini proses kimiawi terjadi. CO2 secara kimiawi mengikat kalium hidroksida. CO2 yang terperangkap nantinya akan dikompresi dan dimurnikan, kemudian disimpan di bawah tanah. Iya, gas CO2 yang berhasil dikumpulkan tersebut nantinya akan dikirim untuk bahan baku baterai karbon dioksida yang akan dikirim dan diolah di instalasi Energidom. Prosesnya sebenarnya cukup sederhana. Di sini gas karbon dioksida akan disimpan di kubah besar yang nantinya akan dikompresi atau ditekan super kuat pada tekanan hingga 60 bar, hingga gas karbon dioksida tersebut akan mengalami pemadatan pada suhu 31,1 derajat Celcius. Dalam proses ini, panas dan cairan karbon dioksida kemudian terbentuk. Panas dan CO2 cair yang dihasilkan akan disimpan
Dan saat dibutuhkan untuk menghasilkan listrik, CO2 cair tersebut kemudian akan dipanaskan dengan menggunakan panas yang telah disimpan sebelumnya. Di sini, karbon dioksida yang dipanaskan kemudian berubah menjadi uap dan gas yang digunakan untuk memutar turbin generator untuk menghasilkan listrik. Ya, dalam instalasi ini dapat menghasilkan listrik diketahui hingga 20 sampai dengan 200 MW. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang baterai karbon dioksida. Profesor Kardus dari Pulau Sardinia, Italia, mengabarkan.